Asisten Deputi Ya, Mas Deputi Marah. izin waktunya Pak Kosmas Sarefa selaku Deputi Kementerian Asisten ya Mas Kan Asisten Deputi Kemenkes. Kemenko Maritim dan Investasi, Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata. Oh, baik. Ya, kita sekarang coba mengisi waktu, kita bincang-bincang mengenai kegiatan event F1 H2O bersama Pak Kosmas Sarefa selaku Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata di Kemenko Maritim. Baik. Pak, kita lihat sejauh ini Pak, animo antusias masyarakat baik yang di Sumatera Utara maupun di seluruh Indonesia begitu tinggi melihat kehadiran event ini. Sebenarnya itu dipicu karena apa gitu Pak? Kenapa Pak? Ya kalau umpamanya promosi pastilah, karena memang namanya event itu tanpa promosi juga tidak apa kalau umpamanya. Karena tujuan event itu kan bagaimana mengundang atensi orang, mengundang orang datang kan, tanpa promosi nggak bisa. Nah memang panitia nasional termasuk tim penyelenggara dalam hal ini injurnya juga melakukan promosi habis-habisan melalui berbagai kanal, baik itu elektronik maupun cetak maupun media apa namanya media apa sekarang media online lah ya, sosial media ya. Karena sekarang kan trennya ke sana ya. Sehingga informasi itu betul-betul masif sampai kepada warga masyarakat di seluruh Indonesia ya. Ini memang bisa udah kelihatan memang itu animo masyarakat sangat luar biasa. Buktinya saja kalau sekarang ini masih tanggal 19 ya, semua orang kesulitan untuk mendapatkan penginapan. Baik di Bali G, tidak hanya di Bali G, termasuk sampai Parapat sana, sampai Tapanuli Utara sana, sampai Umbang Asut Utara sana, bahkan Samosir, semua penuh. Ya. Jadi itulah indikasi yang bisa kita dapatkan. Nah, tentu nanti pada hari H sudah bisa kita bayangkan itu lautan manusia akan datang untuk melihat event ini. Belum lagi kita itu masyarakat lokal, warga Kabupaten Toba aja udah berapa? Ya kan? Kalau sempat setengah aja warga Kabupaten Toba menonton, setengah aja, ya kan? Berarti bisa ratusan ribu di penontonnya kan gitu ya. Nah, belum juga kemungkinan ada warga-warga misalnya dari Siantar, ya kan? Pulang hari, ya kan? Bisa saja karena kesulitan penginapan di sini. Iya kan Sibolga. Iya. Dan bahkan di beberapa tempat yang kita lihat di sini udah banyak camping, glamping gitu loh. Ya. Ini luar biasa menurut saya. Artinya berbagai level kehidupan masyarakat boleh ya terlibat di sini, mulai dari kelas menengah ke atas. Oh, semua lapisan, semua lapisan. Ya. Karena terus terang aja, ini kan semua rasa ingin tahunya kan tinggi nih. Karena terus terang aja event seperti ini kebetulan baru pertama sekali digelar di Indonesia, dan banyak memang orang Indonesia yang belum tahu event ini selama ini. Beda dengan MotoGP kan gitu, udah gimana gitu ya. Dan ini pesertanya nggak ada dari Indonesia. Ya sama, MotoGP juga ada. Ya. Nah, kaitan ke situ Pak, kan ini event internasional untuk pertama sekali, lantas dia juga masuk ke daerah yang namanya kawasan Danau Toba, kabupaten gitu Pak. Iya, betul. Nah, bagaimanapun nih Pak, kesiapan kabupaten maupun provinsi dan berkolaborasi dengan nasional Pak. Ini kan sesuatu yang tidak mudah Pak ya, karena dia perlu ada jalinan kerjasama. Itu seperti apa Pak? Oh, kita terus melakukan pemenahan kita ya. Jadi kita sinergi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ini kan khusus untuk event utama ini kan ditangani oleh Injurne ya sebagai penyelenggara. Nah, tapi kan itu tidak cukup hanya penyelenggara saja karena dia hanya konsen untuk main event. Ya. Nah, sementara dalam rangka kegiatan ini banyak pihak-pihak terkait, banyak stakeholder yang perlu memberikan dukungan. Makanya ada kepanitiaan nasional yang dipimpin oleh Pak Menpora dan melibatkan semua kementerian lembaga, tidak hanya tingkat pusat tapi juga bahkan pemerintah daerah provinsi Utara juga terlibat dalam hal ini. Iya, apalagi Kabupaten Toba sebagai kabupaten yang merupakan lokus penyelenggaraan kan gitu ya. Dan pembenahan terus dilakukan. Kalau kita melihat sekarang persiapan luar biasa lah. Kemajuannya juga target-target pemenataan kawasan lomba juga sudah boleh dikatakan tercapai sesuai target, walaupun ada pergeseran beberapa hari tapi tidak mengganggu agenda-agenda karena agenda kegiatan ini kan tidak bisa mundur gitu ya.
sesuai dengan targetnya tanggal berapa udah ditentukan. Ya pasti hari racing days itu 25 dan 26 udah pasti di situ. Tahun 24 itu mungkin masih sesi-sesi persiapan bagi para tim pembalap, dan kemudian ada asesmen di antara mereka gitu ya. Itulah aktivitas tahun 24. Saya melihat masyarakat juga, coba lihat masyarakat sekarang. Masing-masing rumah saya lihat ya sudah mulai membenahi rumahnya, merapikan ya. Apalagi di sebenarnya jalur-jalur yang direncanakan sebagai jalur utama yang dilalui oleh para penumpang. Nah, sepanjang Lubang Silintong misalnya ya kan, sepanjang pinggiran danau itu. Selama ini kalau kita lewat kelihatannya banyak yang kumuh, banyak yang berrumput, banyak sampah segala macam. Nah, sekarang mulai masyarakat itu sudah mulai pelan-pelan ya secara bertahap mulai muncul kesadarannya. Ada yang mulai menata daerahnya karena dia malu juga nanti kalau pemanya ada orang lewat kan. Ada juga yang punya lahan-lahan di pinggiran danau, dia melihat bahwa wah, ini ada peluang ekonomi kan gitu kan. Nah kebetulan memang ini lautan manusia akan datang, pasti butuh tempat untuk duduk, untuk menonton. Nah saya punya lahan, kenapa gak saya manfaatkan, kira-kira gitu. Saya melihat itu luar biasa, dalam 2 minggu terakhir ini luar biasa. Dan kita harapkan nanti itu semua itu bisa memberikan gambaran bahwa kita sebagai masyarakat Toba itu adalah siap sebagai tuan rumah kan gitu. Jadi bukan hanya peran dari pemerintah saja untuk menyiapkan diri, tapi Nggak masyarakat bisa. juga. Kalau masyarakat nggak ikut berkontribusi nggak bisa. Ini kan semua harus kerja tim, kerja kolaborasi, sinergi semuanya. Pemerintah, masyarakat, swasta, termasuk teman-teman media lah. Ya, tanggung jawab kita bersama ini. Ya. Karena ini tidak mungkin bisa dikerjakan oleh satu pihak saja. Jadi keberhasilan ini pun nanti bukan keberhasilan pemerintah, tapi keberhasilan bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder. Nah, Toba jadi internasional kan? Wah, ini luar biasa. Jadi kalau sejauh ini kan Pak persiapannya juga udah jauh hari Pak. Aktivitas sehari-hari masyarakat ini apakah nggak terganggu? Kemudian gimana solusinya memecahkan masalah itu Pak? Ya kita paham bahwa memang pasti ketika kita di daerah kita ada kegiatan besar, pasti hal-hal yang biasa menjadi tidak biasa kan gitu ya. Wajar lah itu. Sama seperti kita kalau kita di rumah kita ada pesta, ya kan? Mau tidak mau ya kita harus jangan biasa, kalau biasakan kita sore-sore duduk sembarangan buka baju kalau ada tamu, kalau ada pesta ya mungkin kita harus rapi kan gitunya itu sebenarnya ilustrasi kecil. Nah ini ilustrasi besarnya. Nah karena pusat kegiatan ini di Kota Bali di mana lautan masyarakat ada di situ kan gitu ya. Nah makanya semua ini diatur dari berbagai aspek, termasuk bahkan bagaimana pergerakan masyarakat pada 3 hari itu tahun 25, 26 ya. Di satu sisi kita ingin tetap memberikan porsi kepada masyarakat untuk mereka tetap bisa beraktivitas. Di satu sisi lain bagaimana juga kita bisa mengatur supaya alur pergerakan tamu-tamu kita ini baik ya. Jadi tidak ini mau tidak mau memang pasti ada yang terganggu, tapi ya namanya kita tuan rumah ya mau tidak mau ya mengalah dong kan gitu ya. Nah, contoh misalnya maksudnya pergerakan masyarakat yang menggunakan kendaraan. Orang Bali ini kan punya mobil banyak, sepeda motor banyak atau alat angkut lain kan. Nah kita mohon pengertian mereka. Segala urusan-urusan yang memerlukan angkutan itu tolong diselesaikan kalau bisa maksimal jam 9, jam 10 udah selesai. Setelah itu mobilnya simpan di rumah, jangan bergerak lagi. Kan gitu. Supaya tamu-tamu kita bisa lewat kan kira-kira gitu ya itu. Yang ada kesan diundur dulu. Nanti dulu kan gitu ya. Nah, itu kita buat. Jadi sampai begitu. Nah, pemerintah juga memikirkan khususnya panitia bidang konektivitas angkutan bersama-sama dengan teman-teman kepolisian kita atur supaya ada simulasi rekayasa lalu lintas supaya semua berjalan lancar. Nah, jadi tentu kita berharap bahwa masyarakat juga memaklumi hal ini ya. Pada saatnya nanti ya mungkin ya selama ini kita bebas-bebasnya bergerak kemana-mana, mungkin pada saat 3 hari itu nanti ya sedikit agak terbatas lah. Tapi bukan berarti kita juga sampai ada yang bilang, waduh nggak bisa kemana-mana. Siapa bilang nggak bisa kemana-mana? Boleh. Kamu aja ini. Iya, karena tuan rumah ini jangan salah, tuan rumah ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Toba titik. Nah, itu. Ya, seluruh masyarakat Kabupaten Toba adalah tuan rumah. Coba bagaimana kalau datang ke rumah Bapak? Pasti Bapak bahkan makanan pun Bapak bilang kalau perlu ada 1 potong ayam tentu tamu dulu kan gitu kan. Kira-kira gitu kan. Itu ilustrasinya.
Nah, disitulah peran kita sekarang supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kita harus bisa mengambil manfaat. Saya melihat sekarang teman-teman ya, masyarakat semua sudah mulai antusias untuk berpikir produk apa yang akan dijualnya dan bagaimana dia menyiapkan lapangan usahanya, khususnya kepada UMKM. Karena pasti kalau orang datang banyak dan mereka pasti punya kebutuhan, paling tidak kebutuhan makanan, minuman, ya kan? Kebutuhan katakanlah oleh-oleh, kebutuhan jasa-jasa lainnya, misalnya dia butuh penginapan misalnya seperti itu, ya kan, fasilitas akomodasi. Pasti banyak benah lah. Pasti. Jadi Iya. dengan jalan apa pos merah itu udah merapikan semua Iya, itu. saya pikir itu. Tadi pagi aja saya ketemu kebetulan baru datang tim dari H2O Racing Management dari Itali. Dia bilang ke saya, wah, saya salut saya, ini luar biasa ini. Karena dia udah berapa kali kita bareng dengan dia kesini, saya pikir udah keempat kali. Mulai dari dulu waktu survei seperti apa, kondisi dia tahu gitu loh ya. Jadi dia bisa gambarkan apa yang berubah. Dia bilang, wah, banyak perubahan katanya, banyak perubahan. Saya lihat juga masyarakat juga sudah mulai merapikan, kebersihan sudah mulai tertangani. Jadi kita semua perhatikan itu. Dan kepanitiaan memang, tetapi tetap kita harapkan tadi dukungan masyarakat, ya, dukungan masyarakat. Bahkan termasuk masyarakat Toba yang kita kenal rajin beribadah ya, karena kebetulan hari Minggu itu hari ibadah. Saya pikir mereka juga sangat memahami bila mana mungkin kalau biasanya ibadah itu kan sampai 3 kali, 4 kali, mungkin hari Minggu itu mungkin hanya sekali saja, seperti itu. Saya pikir itu bagian dari peran serta warga gereja untuk menyukseskan. Dan itu baik sekali menurut saya. Saya pikir itu tidak mudah ya, tidak mudah apalagi daerah kita yang sangat ini ya. Nah ini kan harapan kita kan, dan ini kan event ini berjalan lancar, sukses. Nah, bagaimana Pak kedepannya, kelanjutannya setelah pasca nanti selesai event ini? Bagaimana juga pola kehidupan mungkin ada masyarakat juga coba mulai buka usaha. Nah, bagaimana nih Pak? Sebenarnya ini kan event ini sebagai pemicu ya. Ya. Kalau kita berbicara event itu, ada keuntungan yang didapatkan pas pada penyelenggaraan event. Ada juga keuntungan didapatkan setelahnya, pasti. Nah, kalau pas penyelenggaraan event ini ada 2 hal yang perlu kita cermati. Ada perputaran ekonomi yang pasti sudah dinikmati lah. Hitung aja lah berapa kamar jual, berapa homestay terjual. Semua homestay habis loh. Bahkan orang masih kesulitan, bahas itu harus mencari. Habis semua. Saya pikir di Kabupaten Toba ini mungkin kamar ada 4.000 ke 5.000 kamar sudah habis. Ini luar biasa, termasuk homestay ya. Nah itu luar biasa menurut saya gitu. Coba hitung aja. Kalau sempat ada 6 malam aja satu rumah, udah berapa penghasilannya kan? Kan gitu, luar biasa. Belum lagi hotel kan gitu kan. Nah inilah. Nah tentu dengan demikian ada peningkatan juga konsumsi misalnya sayur. Sederhana aja telur misalnya, setiap pagi orang telur, biasanya hanya 100 butir per hari laku telur. Ini bisa mencapai 2.000, 3.000, 4.000 kan gitu. Karena itu, nah ini kan ya itu yang disebut dengan multiplier effect daripada aktivitas pariwisata. Ini kan sport tourism ini, kita anggap sport tourism. Nah tentu setelah itu ke depan kita mulai menyadari, apalagi kalau kita tahu event ini kan kontraknya 5 tahun. Artinya setiap tahun selama 5 tahun ini setiap tahun ada. Nah, artinya sudah ada kepastian gitu. Nah, ada hal yang perlu kita cermati yang nilainya tidak bisa diukur dengan mudah, yaitu promotion value. Nah, pada hari H itu nanti ada satu channel TV Eurosport internasional menyiarkan secara langsung. Itu artinya apa? Dunia akan melihat Bali Game. Perhatian dunia kepada Bali Game. 2 TV nasional, ya. TV nasional yang akan siaran langsung juga. Semua orang seluruh Indonesia perhatian ke Bali Game. Dunia Bali Game. Itu nilainya mahal bos. Kalau Bapak harus promosi kemana, udah berapa tahun baru Bapak capai itu. Ini hanya sekali gas berapa puluh juta mata yang menyaksikan kan gitu kan. Kalau nggak ada pun waktunya pas ini, karena udah ditengok, nanti ada waktunya udah lagi buat. Nah makanya betul-betul memang kita harapkan semua pihak ya, mari kita semua bekerja sama, saling berpegangan tangan ya, untuk bisa sukseskan ya. Jangan sampai ada kekecewaan kepada orang-orang yang datang gitu loh. Ya.
Apalagi dengan harga-harga, jangan main harga-harga sesuka lah, ya. Orang nanti sakit hati. Misalnya satu restoran misalnya, biasanya jual nasi goreng satu piring 10.000, tiba-tiba digasnya jadi 100.000, itu kan nggak benar, nggak benar. Kalau naik-naik dikit, oke lah, wajar, kan gitu ya. 20 kita Ya 10.000 jadi 20.000, oke lah. Tapi ini 10.000, oh, ini banyak orang, banyak yang mau makan, nggak ada tempat lain, terbatas karena banyak orang, banyak permintaan, sedikit penawaran, kan gitu kan? Dimainkan ya itu udah boleh. Nah itu contoh-contoh supaya orang jangan kecewa gitu dengan itu. Baik. Ya. Terima kasih Ya, atas oke, waktunya. oke, thank you, Horas. Ibu